Shalom saudara, berjumpa kembali dengan Gerbang Pemulihan Ministry. Kita akan bagikan sharing kita dengan judul sakit. Pertama kali saya kenalkan, saya adalah Deborah dari tim Gerbang Pemulihan, dan saya akan membagikan dulu ayat rema dari Gerbang Pemulihan. Ayatnya ada dua, yaitu dari Roma 3 ayat 23-24 dan Galatia 5 ayat 24-25. Saya akan bacakan ayatnya karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Nah, itu adalah ayat rema dari Gerbang Pemulihan yang intinya supaya setiap kita bukan sekedar menjadi orang Kristen, tetapi orang-orang Kristen yang sehat secara rohani, benar-benar dipulihkan, sembuh dari akibat-akibat dosa yang lama. Di dalam ayat rema ini sebenarnya terkandung makna. Yang pertama adalah kita ditebus dengan cuma-cuma. Artinya ditebus dengan cuma-cuma, sepenuhnya kita sudah tidak punya hak apapun atas hidup kita. Dan kita mempunyai kewajiban untuk melakukan apapun yang menjadi kehendak orang yang menebus pribadi, orang yang menebus kita. Nah, yang menjadi kehendak yang menebus kita, ya pertama adalah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Nah, Tuhan Yesus menebus kita dengan cuma-cuma. Tetapi selanjutnya ada harga yang harus kita bayar. Kita harus pulih. Kita harus bisa terkoneksi dengan Dia. Karena Dia adalah Roh, maka di Galatia dikatakan, Galatia 5 ayat 25, jika kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Jadi kekristenan yang sejati adalah hidup oleh Roh. Kita adalah manusia rohani, bukan lagi manusia daging. Daging kita harus terus-menerus secara kontinu setiap hari disalibkan, karena kita sudah ditebus masuk ke dalam kerajaannya secara rohani. Nah, yang ingin saya bagikan yaitu tentang sakit. Saya melihat bahwa gereja saat ini, gereja tuh sangat banyak sekali saudara. Dan saya melihat channel-channel YouTube tentang rohani, khotbah-khotbah itu sangat disukai oleh orang. Maksud saya, banyak orang itu sebenarnya haus mencari kebenaran. Banyak orang seneng gitu. Mereka berpikir ketika mendengarkan khotbah, mereka mendapat jawaban, mereka mendapat kekuatan. Banyak orang mencari. Dan itu terbukti kalau kita lihat banyak di YouTube channel itu ya, selalu subscribe-nya banyak-banyak. Ada pengkhotbah siapapun itu pasti banyak yang ikut follow dan mereka mendengarkan. Tetapi kenapa kehidupan gereja orang-orang Kristen hampir sama dengan cara-cara hidup orang dunia? Saya berpikir ini ada yang gak benar gitu saudara ya. Nah, ibaratnya saya kembali ke tadi yang kita bahas. Banyak orang belum lahir baru, belum sembuh. Jadi cara hidup manusia lama yang berdosa itu masih dilanjutkan sekalipun sudah jadi Kristen. Lah ini enggak benar. Berarti gereja itu sakit. Maaf kata saya ngomong sakit gereja.
Sehingga tidak ada sedikit sekali orang-orang sehat yang bisa bekerja maksimal melakukan apa yang Sang Penebus mau. Gereja hari-hari ini saya lihat benar-benar sakit. Hampir nggak ada bedanya dengan dunia, sama aja. Berarti untuk apa kita ditebus? Kita ditebus, ya. Diampuni dosa kita, iya. Tetapi sampai di situ saja. Kita menolak untuk masuk ke step menyalibkan daging. Kita menolak untuk disehatkan, disembuhkan, kita menolak. Saudara tahu apa akibatnya kalau saudara menolak kesembuhan, pemulihan yang dari Tuhan? Nanti kita akan baca ayatnya ada di Yohanes. Tuhan Yesus sendiri memberikan pengajaran kepada seorang tokoh agama, pengajar Israel, Nikodemus. Kita akan lihat di Yohanes 3. Yohanes 3 ayatnya 1-6. Saya akan bacakan. Percakapan dengan Nikodemus. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh." Puji Tuhan. Tuhan Yesus sedang memberi penjelasan kepada Nikodemus. Nikodemus bukan orang biasa. Nikodemus itu pemimpin agama Yahudi dan dia pengajar Israel. Kalau zaman sekarang nih orang-orang pinter, dia pelayan di gereja, pejabat gereja. Tetapi Nikodemus tidak ngerti. Makanya dia ngomong di ayat 2, "Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang kau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya." Artinya di zaman itu orang-orang sekelas Nikodemus tidak ada yang mengadakan tanda-tanda yang ajaib. Mereka hanya belajar secara teori. Semua dilakukan pakai daging, tidak ada unsur roh. Nah, itu yang Tuhan Yesus bilang, kamu nggak tahu gitu loh. Kamu pengajar Israel tapi kamu nggak tahu. Dan Yesus memberikan penjelasan bahwa jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Tuhan Yesus berbicara secara rohani, lahir kembali secara rohani, dan Nikodemus tidak paham. Kok sudah tua kok lahir kembali? Masa masuk lagi ke rahim ibunya, ya kan saudara? Ini loh saudara, kalau kita ngomong aku Kristen, aku rohani, tapi kita berpikir dengan cara-cara pikiran kita, tidak bisa nangkep saudara. Kalau boleh saya sebut lagi, sakit, tidak paham yang diomong, tidak ngerti. Orang sakit itu tidak ngerti apa-apa, tidak bisa apa-apa juga. Nah, itulah gambaran. Nikodemus mewakili gambaran orang Kristen kebanyakan di zaman sekarang. Mereka tidak ngerti. Nah, Tuhan Yesus kasih kunci ini.
kamu lahir kembali. Nikodemus tetap tidak paham. Akhirnya dijelaskan lagi, apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa dilahirkan dari roh adalah roh. Aku berkata kepadamu, jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Jadi harus lahir dari air dan roh. Apa itu air dan roh? Air gambaran dari firman Tuhan. Air hidup, air kehidupan. Firman. Yohanes pasal 1 ayat 1 katakan bahwa pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi kalau manusia kepengen sehat secara rohani, setelah kita ditebus dengan cuma-cuma, dibaptis menjadi orang Kristen, tingkatkan lagi saudara, supaya kita bisa benar-benar melihat dan masuk kerajaan Allah. Kalau kita berhenti hanya sampai ditebus, oh aku sudah dibaptis, aku sekarang sudah aktif di gereja, melayani bahkan khotbah, tetapi saudara tidak masuk ke level ini, jangan salah. Di akhir zaman dikatakan bahwa banyak orang berseru-seru, Tuhan, Tuhan, bahwa kami sudah melayani, sudah bernubuat, sudah mengadakan mujizat, tapi Tuhan ngomong, enyah, aku tidak mengenal kamu. Karena rohnya tidak pernah terkoneksi dengan roh Tuhan. Mereka semaunya sendiri. Mereka bisa menyalahgunakan karunia, menyalahgunakan talenta yang Tuhan kasih untuk kepentingan mereka sendiri. Nah, masuklah lebih lagi saudara. Jangan mau jadi orang sakit, tanda kutip. Saya beberapa waktu yang lalu ketemu dengan seorang bapak. Dia bukan Kristen dari kecil. Tetapi suatu saat dia ketemu Tuhan Yesus, dia mau bertobat, dia mengambil keputusan untuk menjadi jemaat satu gereja, jadi Kristen yang setia. Dia sendiri bersaksi, 20 tahun saya ikut Tuhan. Dan saya mempertahankan iman saya karena keluarga besar saya belum ada yang Kristen. Tetapi di ujung kesaksian itu dia ngomong, tetapi sampai saat ini saya belum pernah membaca Alkitab. Wah, saya mikir lah, terus ngapain jadi Kristen gitu kan? Cara hidupnya masih cara hidup lama, manusia daging. Kita ketika menjadi Kristen ditebus dengan darah loh saudara. Tuhan Yesus tebus kita bukan dengan harta, dengan darah, dengan siksaan yang seperti itu. Terus kita enak aja, udah aku kan udah ditebus dengan cuma-cuma, sudah. Aku mati pasti masuk surga. Enggak, Tuhan Yesus katakan, kamu melihat aja gak bisa kok, apalagi masuk kerajaanku. Gak bisa saudara. Betapa banyaknya orang-orang model seperti Bapak ini setia. Bahkan mungkin sudah melayani, jadi usher, jadi singer, jadi WL, pemusik, bahkan khotbah di mana-mana. Tetapi dia tidak mau, seperti Nikodemus. Nikodemus bukan orang biasa loh saudara. Dan ini banyak sekali di gereja. Kita udah masuk ke kondisi zaman yang seperti ini saudara. Saya dari gerbang pemulihan menghimbau saudara, jangan bermain-main dengan kekristenan saudara. Karena saudara itu sudah mau dipanggil, terpanggil, sudah dipilih, berusahalah untuk menjadi orang pilihan yang benar-benar sehat, bisa bekerja, bermanfaat bagi kerajaan Allah. Setia sampai akhir. Puji Tuhan, untuk kali ini itu yang saya bagikan tentang sakit. Saya berharap kita semua, saudara dan saya,
lebih lagi bersungguh-sungguh dengan kekristenan kita, menjadi orang-orang Kristen yang sehat secara rohani dan maksimal untuk kerajaan sorga. Terima kasih untuk saudara yang mau mendengarkan sharing ini. Tuhan Yesus memberkati.